Ustaz dan Ustazah sekalian, kita akan segera saja memulai acara kita pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi di Zoom meeting ini untuk bersama-sama kita belajar dan mengikuti acara yaitu sharing inspirasi wakaf spesial Ramadan yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama belajar kepada guru kita. Beliau adalah Ustadz Daniar dari Pondok Pesantren Trubus Iman Pasir Kalimantan Timur. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ustadz Dr. Daniar dari Pondok Pesantren Trubus Iman Pasir Kalimantan Timur yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang kami hormati Bapak Eko Priyanto selaku Direktur Wakaf Mulia Institut yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang kami hormati Bapak Ibu para Ustadz dan Ustadzah sekalian, peserta sharing inspirasi wakaf spesial Ramadan yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah. Berbahagia sekali, bersyukur sekali pada kesempatan sore hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nanti selama 1,5 jam ke depan kita akan belajar bersama terkait tema kita pada kesempatan sore hari ini yaitu tentang sharing inspirasi wakaf spesial Ramadan dengan tema besarnya yaitu pengembangan wakaf produktif utamanya di agrobisnis yang dikembangkan di Pondok Pesantren Trubus Iman Pasir Kalimantan Timur. Nah, Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah sekalian tentunya sudah tidak sabar ya, ini pengen tahu bagaimana pengembangan ya program wakaf produktif yang sudah dikembangkan oleh Pondok Pesantren Trubus Iman sehingga mungkin kalau bagi Bapak Ibu ya yang mengikuti sharing session wakaf mulia, nah itu setiap acara kita putar Ustadz Daniar. Nah ini untuk memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah sekalian, bagaimana sejatinya ketika sebuah lembaga, apakah itu lembaga pendidikan, lembaga sosial, ketika memang melakukan ya pengembangan wakaf produktif ini secara profesional, optimal, maka akan memberikan dampak yang maksimal kepada lembaga, terutama dalam membangun kemandirian finansial. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, saya akan share presensi kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti Bapak Ibu bisa presensi yang harapannya nanti eh, dari admin Wakaf Mulia nanti bisa mengirimkan materi seminar pada kesempatan sore hari ini sehingga Bapak Ibu bisa maksimal dalam menerima materi yang beliau sampaikan. Untuk link presensinya saya share di chat Zoom ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa copy, diklik linknya, kemudian Bapak Ibu bisa presensi di link yang sudah ada di chat Zoom. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung saja memulai acara kita pada kesempatan sore hari ini sambil menunggu teman-teman yang lain yang sedang persiapan, terutama mungkin bagi sebagian teman-teman yang ada di daerah barat ya ini baru mulai masuk azan asar. Nah, tapi beliau yang membersamai kita pada kesempatan sore hari ini kebetulan waktunya Indonesia Tengah ya Ustadz ya. Jadi sudah lewat ini waktu asarnya. Marilah forum kita pada kesempatan sore hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi memperlancar acara kita dan juga membawa keberkahan bagi kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Langsung saja kita akan belajar kepada beliau, Dr. Daniar yang sudah hadir membersamai kita. Beliau adalah merupakan pimpinan dari Lembaga Wakaf di Pondok Pesantren Tubus Iman, Pasir, Kalimantan Timur. Sepenuhnya waktu kami persilahkan kepada beliau. Bapak Ibu, mungkin sebenarnya sore hari ini itu ada moderatornya yaitu Ustadz Yon Hendri. Berhubung beliau tinggal di Pekanbaru sehingga nanti baru bisa berkumpul dengan kita di Zoom meeting ini setelah beliau selesai sholat asar. Demikian kepada Ustadz Daniar kami persilakan. Silakan Ustadz. Terima kasih, Bu Isna. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Eko dari Wakaf Mulia Institut, dokter kita Ibu Isna. Sampai ketemu lagi, Bu. Ini kayaknya sering ketemu dengan Ibu Isna ini. Kemudian seluruh yang hadir, Ustadz, pimpinan, Kiai, Pondok Pesantren, serta rekan-rekan semuanya yang aktif di lembaga wakaf atau lembaga sosial lainnya dan lembaga pendidikan. Terima kasih. Semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bu Isna, ini suara saya jelas ya, Bu? Jelas Ustadz, insya Allah jelas. Baik, terima kasih Bu Isna. Mohon izin guru-guru kami dan seluruh peserta yang hadir. Saya atas nama Pondok Pesantren Tubus Iman, kami di Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Tubus Iman, letaknya di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Mungkin lebih tahu IKN gitu. Saya kira kalau dari seluruh Indonesia kalau disebut IKN gitu tahu. Tapi kalau Kabupaten Pasir di mananya ya gitu. Jadi kalau dari IKN kita kurang lebih 3 jam titik lokasi dari titik nol IKN yang ditentukan sebagai pusat ibu kota. Nah, kita di sini di Kabupaten Pasir di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren. Hanya saja perbedaannya dengan lembaga pendidikan pondok pesantren lain, Pesantren Tubus Iman ini adalah institusi pendidikan yang seluruhnya aset itu diwakafkan oleh pendiri dan pewakifnya. Jadi kita biasa sebut pesantren wakaf, bukan wakaf pesantren. Artinya ketika saya menyebutkan pesantren wakaf, dalam hal ini apapun yang terkait dengan pesantren tersebut itu masuk dalam sistem wakaf, baik itu kurikulumnya, pendidikannya, unit usahanya, apapun aktivitasnya itu maksudnya wakaf. Tapi kalau wakaf pesantren bisa jadi pesantrennya itu statusnya wakaf atau hanya sebagai pengelola wakaf. Jadi kalau wakaf pesantren itu bisa tanah yang diwakafkan, bangunan dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini pesantren Tubus Iman ini adalah institusi yang full 100% asetnya adalah aset wakaf. Saya izin Bisna untuk share screen share. Silakan Ustadz, sudah jadi co-host Ustadz. Ini oh, ini. Bisa dilihat layarnya Bapak Ibu semuanya? Bisa, insya Allah Ustadz sudah muncul. Tapi belum ini ya, apa belum full screen? Ya, baik. Ini sudah. Sudah, sudah. Eh,
saya mengambil sebuah landasan sederhana dari total pondok pesantren yang ada di Indonesia ini. Kalau by data, menurut Kementerian Agama itu terdata di Kementerian Agama ada 26.000 pondok pesantren. Tapi beberapa sumber lainnya yang menyebutkan lebih dari 36.000 pondok pesantren di Indonesia ini tersebar di seluruh pelosok negeri. Nah, dari 36.000 pondok pesantren ini saya kategorikan menjadi 4 level. Level 1.0, 2.0 sampai 4.0 ini terkait dengan manajemen atau tata kelolanya. Jadi perbedaan level 1 dengan level 4 ini bukan berarti rendah atau tinggi dan lain sebagainya, hanya saja perbedaan bagaimana pesantren tersebut dikelola oleh pemiliknya atau pengelolanya eh, dan lain sebagainya. Pertama, pesantren level 1 ini saya kategorikan sebagai pesantren yang dikelola dengan sangat sederhana. Artinya banyak sekali lembaga pendidikan pondok pesantren yang running begitu saja, berjalan begitu saja. Bukan mereka tidak mau terstruktur atau dengan manajemen modern dan lain sebagainya, tapi memang tipikalnya, tipologi pendirinya itu memang maunya mendirikan pesantren yang memang seperti itu, gitu, bukan tidak ingin ada strukturnya dan lain sebagainya. Jadi ya yang mau belajar silakan masuk, yang tidak mau belajar masuk juga tidak apa-apa, disiplin juga bebas. Kemudian biasanya tempat pembelajaran ini sangat bersifat sederhana dan lain sebagainya, atau tersebut tidak begitu formal lembaga pendidikan pesantren ini, dan umumnya satuan kurikulum pendidikannya itu memang induknya ke paket biasanya, jadi tidak mengikuti sistem pendidikan formal yang ada di Indonesia. Jadi kayak di Jawa itu banyak sekali. Jadi pesantren yang khususnya hanya di bahasa saja. Ya di situ hanya di bahasa saja, masuk hanya untuk memperdalam nahwu saja. Kemudian masuk hanya untuk memperdalam Al-Quran saja. Nah, kalau ada yang hanya masuk untuk memperdalam akhlak saja, nah, itu banyak sekali kalau di Jawa. Di Kalimantan ada juga, tapi tidak terlalu banyak seperti hanya di Jawa. Ini kategorinya adalah level 1.0. Kemudian level kedua saya kategorikan pesantren dengan memiliki sistem operasional dengan sistem pendidikan tertentu dan struktur. Nah, ini level yang kedua ini mulai pendekatannya pesantren memiliki struktural yang jelas, mulai dari kiai, pimpinan, kepala lembaga, divisi, atau unit-unit struktural lainnya yang dibentuk oleh pesantren, tapi dia sifatnya masih tahap awal. Artinya kalaupun ada strukturalnya, pembagian tugasnya dan lain sebagainya masih pada tahapan pembelajaran biasanya yang di level 2.0 ini. Tapi pada umumnya dia sudah memiliki struktural. Jadi kalau kita lihat berkunjung ke pesantrennya, kita tahu secara definitif siapa kiainya, siapa direkturnya, siapa kepala sekolahnya, siapa kepala lembaganya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, selain struktural di poin 3 level 3.0 ini saya karakterkan sebagai pesantren yang sudah struktural tadi juga memiliki lembaga-lembaga penunjang lainnya. Jadi ada pesantren yang memiliki unit kemandirian di luar pendidikan yang dia jalankan. Kemudian ada pesantren yang memiliki lembaga jiswa, pesantren yang memiliki BMT, pesantren yang memiliki koperasi dan lain sebagainya. Ini saya kategorikan di pesantren level 3.0. Sementara pesantren level 4.0 ini lebih pada sebuah pesantren yang memang sudah mapan dari segala lini, baik itu secara strukturalnya, manajerialnya, dan lain sebagainya, dan sangat responsif dengan kemajuan zaman. Jadi apa saja perkembangan zaman itu selalu mengikuti. Jadi cepat sekali upgradingnya di level 4.0 ini. Nah, saya kategori pesantren yang masih dalam level 2.0 atau level 2 lah saya sebutkan, karena pada usia Trubus Iman ini pesantren yang diwakafkan secara lisan itu 2019. Nah, berdirinya tahun 2011. Jadi kalau usia itu masih 12 tahun, menginjak bulan Juni nanti lengkap 12 tahunnya di bulan Juni nanti, 17 Juni. Kita masuk di usia
12 tahun. Jadi saya kira kalaupun ada hadir di pesantren yang ikut serta dalam kajian literasi wakaf ini, mungkin kalau ada yang di bawah 12 tahun maka kita masih sama posisinya di level 2.0 yang mencoba untuk bisa mengembangkan aset pendidikan yang kita kelola tersebut. Kemudian di pesantren level 2.0 ini khususnya ada satu hal yang penting karena sudah struktural tadi yang menjadi perhatian kita bersama dalam merekrut SDM untuk menjadi pengurus atau pengelola di pesantren tersebut. Nah, kalau tadi pesantren level 1.0 tadi kan memang apa saja ya kalau ada bermasalah dan lain sebagainya itu natural sekali penyelesaian. Tapi kalau di pesantren 2.0 ini dengan sistem struktural kami di pesantren Trubus Idaman itu menerapkan sistem ini yang kita jadikan sebagai dasar untuk peningkatan SDM atau orang-orang yang terlibat kita sebut keluarga pesantren ya. Jadi kita sebut keluarga pesantren itu semua orang yang terlibat langsung dengan kegiatan pesantren. Jadi meskipun ada keluarga pendiri, ada keluarga pewakil, ada keluarga pimpinan, tapi dia tidak terlibat langsung dengan pesantren, maka kita tidak sebut keluarga pesantren, dia keluarga pendiri atau keluarga pimpinan. Tapi kalau kita sebut sudah kategori keluarga pesantren, otomatis dia SDM pesantren sepenuhnya. Nah, level-level ini bisa menjadi salah satu inspirasi atau acuan untuk lembaga pendidikan yang masih merintis juga. Pertama, kita bagi dua kategori. Yang pertama adalah kategori perilaku atau attitude, yang kedua kategori produktivitas atau yang kompetensi. Kami biasa sebut produktivitas atau kompetensi. Di kategori perilaku ini atau attitude ini, dua hal yang menjadi pedoman dasar kami adalah sidik dan amanah. Jadi personality yang kami perhatikan dalam rekrutmen SDM secara struktural itu di attitude sidik amanah. Bahkan dalam rekrutmen pun kita kebetulan kan salah satu pimpinan kita adalah seorang psikolog, untuk beberapa ketentuan ada tes-tes tertentu yang dilakukan meskipun masih tes-tes dasar untuk mengetahui perilaku attitude dari SDM yang kita rekrut tersebut. Ini mutlak ya. Sidik dan amanah ini mutlak menjadi pedoman utama untuk SDM di pesantren kami. Kemudian yang kedua produktivitas. Kalau produktivitas atau kompetensi kita acuannya sifat dari tablik atau fatona, mulai dari kecerdasan atau kemampuan skill yang dimiliki oleh SDM tersebut. Nah, dua dasar ini yang kalau kita padukan ada 4 tipe yang menjadi pilihan kami. 2 tipe itu yang masuk kategori pesantren kami, yang dua lebih kepada sifat waspada. Yang pertama adalah tipe A. Tipe A ini spesial ya. Kalau anak kuliah ini nilainya A begitu ya. Saya sebutnya tipe A. Tipe A ini ketika kita menemukan SDM yang attitude-nya baik, kemudian produktivitasnya baik. Gitu. Jadi kalau ada pesantren, kemudian ada yang daftar menunjukkan sebagai guru pengajar, gitu ya, sudah orangnya memiliki apa, umpamanya contohnya alumni pesantren, kemudian di situ banyak keahliannya, kemudian selain itu juga memiliki keilmuan, menguasai berbagai macam bahasa, kemudian keahliannya banyak, prestasinya luar biasa, apalagi sudah pernah bekerja di sebuah institusi yang terpercaya dan lain sebagainya, itu kan bagi dunia pesantren itu rezeki sekali. Itu tipe A, kita sebut tipe A. Kemudian tipe B ini perilakunya baik, sementara produktivitasnya buruk. Buruk dalam arti tipe B ini adalah belum memiliki kemampuan yang baik atau pada levelnya, baru pada tahapan perilakunya saja yang baik. Sementara kompetensinya atau skillnya dia belum memiliki kemampuan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini pun bisa ditingkatkan. Kalau soal produktivitas ini bisa ditingkatkan, tapi pedomannya adalah attitude-nya baik tadi. Nah, sementara tipe C ini yang tipe waspada, apalagi tipe D ini yang saya kasih warna hitam, ini menjadi sejarah panjang nanti ya. Artinya
ketika kita merekrut dengan tipe kalau orang yang memiliki tipe D ini, nah, itu terlalu banyak tenaga nanti. Nah, mestinya kita pimpinan atau kalau di pesantren itu kiai, itu tugasnya bisa diurai dengan SDM-SDM yang ikut membantu di pesantren karena kedatangan tipe D tadi bukan malah mengurai gitu ya, jadi mempersulit atau um, crowded gitu ya. Jadi tugas-tugas yang sebenarnya terurai dengan kehadirannya itu menjadi malah eh, bermasalah atau dan lain sebagainya yang harusnya selesai malah bertambah besar dan lain sebagainya. Nah, dua tipe ini yang perlu diwaspadai. Apa kaitannya dengan pesantren? Kaitannya dengan tipe pesantren yang naik di level 2.0 ini ke level 3.0. Itu hubungannya. Kenapa di level 2.0 ini langkah ini harus menjadi sebuah antisipasi karena di level 3.0 ketika pesantren itu memiliki institusi lainnya atau lembaga penunjang lainnya yang saya sebutkan tadi di 3.0, di produktivitas inilah yang menjadi dasar penentu SDM yang harus kita perhatikan. Contoh, kalau kita ingin membuat lembaga pendidikan pesantren yang di situ karakteristiknya kewirausahaan atau entrepreneur gitu ya. Tentu di Tabligh dan Fatona ini kita rekrut SDM yang sesuai dengan karakter pesantren tadi. Contohnya di Trubus Iman kita eh, bergerak di agribisnis, maka di produktivitas ini harus yang menjadi poin utama untuk bisa mengembangkan selain pendidikan di produktivitas ini yang kita perhatikan adalah unsur kompetensinya atau skillnya di bidang pertanian. Nah ini mutlak ya. Jadi kalau Rasul mengatakan tidak kudial amrun yang ghairi ahli fantazir itu bukan suatu yang bukan hanya sekedar anjuran atau tapi itu sebuah kepastian yang mutlak. Jadi pada dasarnya prinsipnya sama. Ketika pesantren itu ingin membuat karakteristik pesantrennya sebagai lembaga pendidikan dengan mengusung bahasa Arab, bahasa Inggris sebagai simbol atau karakter pesantrennya. Artinya semua alumni yang keluar dari pesantren itu kalau ngomong bahasa Arab dan bahasa Inggris tidak dilakukan. Maka di produktivitas ini itu harus menjadi fokus utama bahwa SDM yang direkrut selain memiliki attitude, dia juga harus memiliki kompetensi di dua bahasa tersebut. Atau kalau ingin uh, uh, keilmuan di kuaid bahasa nahu, nahu, sorab dan lain sebagainya, tentu di produktivitasnya di sektor itu. Atau di kewirausahaan entrepreneur dan lain sebagainya. Nah, produktivitas ini yang menjadi penentu untuk level 3.0 tadi. Maka kenapa ini menjadi sebuah landasan dasar yang menjadi perhatian sang kiai atau pimpinan untuk merekrut SDM di level 2.0. Nah, ketika di level 3.0, produktivitas ini yang menentukan. Nah, selanjutnya selain dari kompetensi tadi yang menjadi perhatian untuk di 3.0, ada rumusan sederhana yang sebenarnya ini mendasar dan perlu diketahui di semua lembaga pendidikan pesantren bahwa ada dua hal yang tidak bisa kita abaikan, harus menjadi skala prioritas. Pertama adalah selain produktivitas tadi yang saya sebut dengan level kompetensi adalah kontribusi waktu. Kontribusi waktu ini umum berlaku dan universal, artinya rumusan waktu itu kan 24 jam kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya kiai, waktunya guru, waktunya profesor, waktunya siapapun, pejabat, pimpinan, kepala lembaga, presiden sekalipun itu tetap sama 24 jam. Nah, dari 24 jam ini menjadi penentu sangat 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 erat ya, menjadi penentu keberhasilan atau kesuksesan pesantren di bidang yang dia kembangkan. Jadi kalau kita sudah memiliki kompetensi yang baik, contohnya di agribisnis, kontribusi waktu ini juga harus menjadi prioritas utama. Artinya 1 jam kontribusi waktunya dengan level kompetensi yang dia miliki, dia berikan ke pesantren, maka outputnya hasilnya ya 1 jam. Kalau 3 jam, ya outputnya 3 jam.
Kalau 6 jam outputnya pasti 6 jam dengan level kompetensi yang jelas ya. Artinya begitu. Sedangkan yang budaya pesantren yang berjalan ini banyak sekali SDM yang kemudian satu SDM itu memiliki penugasan yang dibutuhkan multi talent gitu ya, harus mengajar, harus ngurus unit usaha, harus mengembangkan bla 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 dan lain sebagainya. Padahal dalam kaidah waktu ini nggak bisa berlaku hal-hal yang begini. Jadi tidak boleh kita melakukan sesuatu yang menjadi prioritas dengan sisa waktu itu nggak bisa, gitu. Karena waktu menyatakan wal asri innal insana lafi khusr, pasti ada ruginya. Nggak mungkin dengan waktu yang sama bisa bekerja dua hal yang berbeda. Nah, ini mustahil ini. Ya, dan ini ditekankan juga dalam Al-Quran. Artinya waktu itu benar-benar menjadi suatu perhatian yang sangat erat dengan surat Al-Asr tadi. Nah, kalau sudah memiliki kompetensi yang baik, ya, kok kemudian outputnya kurang sesuai harapan, itu artinya banyak waktunya yang masih kosong atau terbuang sia-sia. Ini kaidah dasar yang sering saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau kita sudah memiliki SDM yang mumpuni, SDM yang memiliki level kompetensi yang luar biasa, tapi kemudian kok outputnya begini-begini saja, berarti ada kesalahan dalam waktunya. Nah, tadi bisa jadi dia multi talent karena ditugaskan ke 1, 2, 3, 4 penugasannya banyak sekali, atau banyak waktunya yang terbuang sia-sia atau waktunya yang kosong. Ya. Nah, kalau sudah pesantren dengan seluruh pengelolanya, dengan seluruh timnya sudah berjibaku, bekerja keras siang dan malam, tapi outputnya tidak sesuai dengan harapan, artinya dari level kompetensi harus ada yang diperbaiki. Saya maka bagi menjadi 4 kompetensi level di sini. Yang pertama itu unconscious incompetent, artinya memang tidak memiliki kesadaran atau tidak memiliki kompetensi apa-apa. Ya, ini nggak usah dipakai ya. Conscious incompetent ini baru sadar saja, dia baru sadar, ini tapi sudah untung, baru sadar aja sudah untung. Nah, yang kita prioritaskan yang conscious kompeten, yang memang memiliki kompetensi. Unconscious incompetent ini yang sudah ahli. Nah, itu kalau sudah ahli, waktunya ada atau waktunya eh, kalau terukur, kalau bahasa kami terukur. Jadi kamu jadi pengelola dengan 8 jam tugas sehari. Setelah 8 jam kamu bebas melakukan apa saja. Itu bahasa kami terukur. Jadi kompetensi dia yang dia gunakan untuk mengembangkan tugas-tugas yang diberikan itu 8 jam sehari. Tentu berbeda dengan kompetensi yang sama hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, apalagi kalau dia harus mengemban amanah atau tugas-tugas lain. Ini khususnya di pesantren umum terjadi. Nah, ini jangan sampai terjadi di pesantren-pesantren yang sudah menerapkan dengan level 3.0. Nah, itu tadi dari hal tersebut yang kalau sudah dipegang kuncinya tadi, mulai dari SDM, kompetensi dan waktu sudah oke, tinggal bagaimana kemudian kita mengembangkan lembaga pendidikan atau aset wakaf yang kita kelola. Nah, kalau di era kita yang kata Rasulullah sudah akhir zaman ini ya, maka tidak ada percontohannya, tidak terjadi dalam dunia kita ini. Apapun ya, kita mau apa sih dalam kehidupan ini? Semuanya sudah ada contohnya. Pakar teknologi sudah ada, orang kaya dengan pertanian sudah ada, orang kaya dengan perdagangan sudah ada, orang yang sudah berhasil sukses dengan pesantren yang besar, bahkan omsetnya mencapai 2,4 triliun setahun, itu pesantrennya. Itu juga sudah ada. Atau yang kalau keberatan gitu, kita pengen yang agak ringan-ringan lah, yang setahun 1/3 triliun juga ada, atau yang setahun ya 500 sampai 1 miliar lah, itu juga sudah ada. Artinya uh, tidak ada alasan untuk kita kemudian bingung ya menentukan bagaimana melangkahkan kaki untuk mewujudkan aset wakaf yang kita kelola atau pesantren yang kita bina ini untuk menjadi sebuah pesantren yang bisa berkembang dengan baik dengan asetnya. Nah, permasalahannya adalah ketika kita menjadi seorang pembelajar yang baik, kita harus mempelajari 3 poin yang mutlak harus diketahui. Tidak hanya kalau saya ibaratkan telur ini kita bagi 3, kulitnya itu hanya nice to know saja. Jadi kesuksesannya luar biasa, kita belajar lihat perkebunannya yang wah berhasil, dan bagaimana penghasilannya, dari mana bibitnya, itu kan hanya sesuatu yang eh,
diketahui yang membahagiakan, yang terlihat oleh tampak oleh mata, yang sebenarnya bahwa keberhasilan itu ada dua titik yang wajib kita ketahui, yaitu syukno dan masnunya. Nah, masnu ini intinya, artinya orang tersebut sukses karena bisa menyelesaikan ratusan bahkan ribuan problem yang dia hadapi. Karena kita masih belajar pada next to know-nya saja, jadi suksesnya saja. Kita tidak pernah mengorek atau memperhatikan atau meneliti bagaimana kesuksesan yang diraih oleh lembaga tersebut yang sudah berhasil, bahwa ternyata begitu banyak luka sebenarnya, begitu banyak luka, begitu banyak air mata yang dia harus korbankan untuk bisa mencapai tahap kesuksesan tersebut. Ini yang saya sebut dengan green print, pesantren atau masterpiece. Ini harus diketahui gitu ya. Nah, kalau kita sudah belajar 3 poin ini, artinya kita semuanya tahu mulai dari berbagai problematikanya yang kemudian sukses. Nah, ini kalau kita melihat kita tahu, kalau kita mendengar kita memahami. Nah, ketiga ini yang biasanya dilupakan oleh orang, harus dikerjakan supaya sukses. Jadi tidak hanya dilihat dan didengar saja, tapi harus dikerjakan. Banyak sekali kalau kita kemudian studi tour, studi banding, atau kunjungan ke institusi lembaga atau tempat negara sekalipun, kemudian pulang hanya menceritakan bagaimana kesuksesannya saja, tapi tidak dikerjakan. Padahal kuncinya untuk sukses itu tadi itu harus dikerjakannya itu tadi. Nah itu yang menjadi poin penting sekali untuk bisa dieksekusi setelah kita melihat dan kita mendengar. Nah, Trubus Iman ini sendiri, ya, jadi apa yang kita lakukan di Trubus Iman ini tidak ada yang baru, sama sekali tidak ada yang baru. Semuanya yang dilakukan di sini adalah percontohan dari baik itu lembaga pendidikan pesantren ataupun unit-unit saya yang dikembangkan, baik itu di dunia Ustaz Daniar. Halo, sudah? Sudah jelas belum? Halo, halo. Sudah jelas Ustaz. Oh, mohon maaf ini ada yang lepas di sini. Sudah ini? Sudah Ustaz. Oh, ini tadi lepas ya, kayaknya terlalu semangat tadi jadi kabelnya saya senggol saya. Mohon maaf. Baik, saya lanjutkan. Jadi apa yang kita lakukan di Trubus Iman ini bukan sesuatu yang baru. Semuanya adalah langkah-langkah yang sudah dijalankan atau dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan, atau kalau kita bergerak di agribisnis, di unit usaha yang kita kembangkan di asetnya itu sesuatu yang memang sudah dikembangkan running dari percontohan agribisnis yang sudah ada. Jadi kita hanya melakukan saja, hanya saja kemudian kita sesuaikan dengan dunia pendidikan kita karena lingkungan kita adalah lingkungan pesantren. Jadi cukup sederhana sekali, tidak ada sesuatu yang istimewa. Nah, dari langkah perjalanan pesantren kami di 2010 itu baru yayasan, kemudian 2011 pesantren itu baru didirikan. Sebenarnya pesantren ini sejak awal didirikan pun statusnya sudah wakaf. Cuman ikrar wakafnya itu baru tahun 2019 lalu ketika ada acara gerakan Indonesia Sadar Wakaf di Samarinda, Kalimantan Timur, baru diikrarkan secara lisan oleh pendiri dan pewakifnya. Kemudian di 2020 setelah ada Undang-Undang Satuan Pendidikan Muamalah, kita ikut kurikulum pendidikan muamalah Merdeka Belajarnya versi pesantren yang diakui setara oleh Dignas dan Kemenak. Artinya pendidikan nasional sekarang selain Dignas dan Kemenak di bawah madrasah itu ada Satuan Pendidikan Muamalah SPM yang sistemnya sama sekali. Semuanya sama sebagaimana sistem madrasah. Kemudian di tahun 2022 kita membentuk sebuah program dengan Trubus Sentra Agrobisnis. Nah, Trubus Sentra Agribisnis ini yang berjalan sebagai badan hukumnya adalah Koperasi Produsen Pondok Pesantren Trubus Iman. Kita bentuk ini tepat pada tanggal 17 Januari yang lalu program ini. Jadi kurang lebih di Januari yang 2023 itu 1 tahun kita berjalan dengan program Trubus Sentra Agribisnis ini untuk menyatukan hulu hilir semua aktivitas yang kita kerjakan. Jadi bukan memulai aktivitas kegiatan ekonominya, tapi untuk menyatukan seluruh kegiatan existing dari pemberdayaan ekonomi yang kita kembangkan dari aset-aset wakaf pesantren. Ini sekilas informasi data pesantren kita. Saat ini di tahun 2023 kurang lebih 1.500 pelajar
di Trubus Iman ini dengan melibatkan pendidik dan karyawan kurang lebih 327 orang. Kemudian jenjang pendidikannya satuan pendidikan adalah, sementara perguruan tinggi sedang proses, dan izin operasional kita yang SPP ini, dan enterprise. Ini enterprise kita coba dengan berbagai kegiatan bisnis dari pemberdayaan wakaf produktif inilah yang menunjang untuk operasional pendidikan di Pondok Pesantren Trubus Iman. Saya seingat saya dulu di tahun 2019 itu masih ada 17 sektor unit usaha yang kita kembangkan ketika saya hadir di eh, Riau dengan Ustadz Henry kalau tidak salah. Ya, kemudian sekarang sudah 23 sektor di tahun 2022. Insya Allah di tahun 2023 ini kalau semuanya running totalnya 28 sektor. Jadi tahun ini saja kita sedang progres beberapa unit usaha yang kita kembangkan atau yang kita bangun sedang berjalan hampir 5 sektor. Jadi hampir 28 sektor nanti ditutup tahun 2023. Sementara 23 sektor ini tutup tahun 2022 lalu. Sumber daya manusia kita, karena kita sistemnya pesantren, kita semuanya mengikut ke Yayasan Sosial Pendidikan Trubus Iman. Jadi YSPT ini adalah nazir yang bertanggung jawab untuk semua aset yang ada di yayasan. Sementara untuk holdingnya tadi, kita bentuk Kopondren tadi, Koperasi Pondok Pesantren. Sementara Kopondren ini yang bertugas untuk memberdayakan aset wakaf secara produktif. Ya, jadi kalau yayasan tadi secara umum, sementara badan hukum yang kita bentuk untuk memberdayakan aset wakaf secara produktif itu adalah Kopondrennya. Nah, kemudian kita bentuk entitas bisnisnya, baik itu ada CP, ada PT, ya, dan lain sebagainya, di bawah Kopondren untuk pengelolaan berbagai bentuk usaha yang memerlukan badan hukum tertentu, dan di antara unit-unit usaha atau Trubus Enterprise yang kita kembangkan, beberapa di antaranya khususnya yang berada di dalam atau di internal pesantren itu melibatkan guru dan pelajar. Jadi hanya di dalam pesantren saja, tapi kalau di luar itu dikelola profesional dengan entitas bisnis yang tersebut tadi. Ada CP, ada PT, dan sebagainya. Ini sistem pengelolaan organisasi. Nah, ini kembalinya kemana? Ke tadi yang produktivitas tadi. Ya, di 2.0. Ketika 3.0 ini sudah harus terpetakan. Nah, SDM-nya gitu ya. Jadi entitas bisnis kita di mana, maka produktivitas itu yang kuncinya bagaimana kita bisa mengembangkan sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan produk-produk atau unit-unit usaha yang kita kembangkan di entitas bisnis ini ya. Ini kaitannya dengan SDM tadi. Nah, untuk meningkatkan SDM ini atasnya terlihat tidak ya kalau di komputer lain? Semoga terlihat ya. Jadi saya sebutkan sesuatu yang kita pelajari ini semuanya sudah pernah running, jadi bukan sesuatu yang baru. Tadi saya tampilkan dalam peta ini, artinya SDM kita yang kita gunakan setelah kita rekrut tadi beberapa orang sesuai dengan kepentingannya, itu kita belajarkan keluar, ya. Maka di sini ada magang di budidaya domba di Balokapam Kediri, ada magang tenaga teknisi mesin khusus untuk air minum dalam kemasan, ya. Kemudian ada magang tenaga di perkebunan jeruk di Balai Distro, kalau ada orang Malang kita tahu di Balai Distro Malang, BRIN, ya di sana magang di sana. Kemudian ada pelatihan tenaga laundry di Balikpapan, ada magang tenaga produksi jamur. Jadi untuk produksi jamur saja kita magangnya di Restu Bunda Malang. Ini Restu Bunda Malang ini menguasai pasar jamur di Jawa Timur, ya. Termasuk produksi backlognya plus dengan jejamuran kulinernya. Jadi kalau ada backlog, ada produksi jamur, ada kuliner, itu sudah berapa orang yang kita kaderkan di sana, ya. Jadi ini beda, ini sudah 3 ini. Jadi produksi jamur sendiri, ada produksi backlog sendiri, ada kulinernya sendiri. Ini sudah menjadi 3 entitas bisnis, ya. Jadi 3 hal yang berbeda dari satu saja. Kemudian ada pelatihan tenaga pengolahan ikan bioplog yang untuk pengembangan atau pembesaran ikan dengan sistem bioplog. Ada magang tenaga produksi keripik. Nah, ini ibu-ibu yang suka makan keripik oleh-oleh sokers ini, ya. Jadi hampir di wilayah Indonesia, kalau kita ke Bali pun ada keripik semangka, keripik jeruk, keripik salak, keripik apa saja, buah-buahan sama sayur-sayuran ini
hampir mayoritas itu produk Sukres CPKJ Input Malang. Ya, ini otaknya di Malang, pusatnya di Malang, kirimnya kemana-mana. Ya, jadi kita magang di sana gitu. Ada pelatihan tenaga konveksi untuk jahit pakaian internet dan sebagainya. Kemudian ada budidaya tanaman hortikultura, nanti kita sebut hortikultura in vivo. Ya, sifatnya di greenhouse yang orang umumnya nyebut greenhouse ya kalau sekarang gitu ya. Budidaya dengan teknologi modern itu yang disebut greenhouse itu kita juga magang di sana ya, di Malang. Memang Malang ini selain tempatnya dingin banyak sekali ya, berkembang agribisnis yang sudah running sukses dari sana. Maka banyak sekali yang kita upgrade produktivitasnya tadi. Nah, tadi kan attitude-nya kita sudah dapat, produktivitasnya minim, maka dia harus di-upgrade supaya bisa atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Begitu ya. Ini wajib ini. Kalau tidak nggak bisa. Kita serahkan pengelolaannya ke Ustadz Tahfidz itu yang nggak bisa. Ya meskipun hafal 30 juz kalau untuk ngurusi domba ya masya Allah bukan bidangnya begitu ya. Artinya kita balik saja umpamanya kita rekrut tenaga yang disuruh mengajar bahasa Arab sementara dia tidak memiliki kompetensi yang baik hanya bisa saja tentu outputnya juga eh, tidak sesuai harapannya sama juga tadi kalau Ustadz suruh mengelola domba ya mungkin bisa ya tapi outputnya tidak untuk kapasitas produksi ya hanya untuk hobi bisa jadi ya. Mungkin ada lahiran malam lusanya bisa mati anak dombanya karena memang tidak memiliki kompetensi dan sebagainya atau dombanya besar tapi perutnya saja karena tidak memiliki informasi yang cukup bagaimana konsumsi domba agar baik dan bisa berkembang atau gemuk gitu ya yang gemuk perutnya saja nah, apa yang dikasih makan sama ustadznya tadi karena itu perlu hal spesifik ini kunci kata kunci artinya tidak ada jaminan atau garansi dari Allah Subhanahu wa taala kepada lembaga pendidikan pesantren sekalipun bahwa dia melakukan kalau tidak dengan kompetensinya. Jadi yuk rumusan Allah itu universal sekali. Kalau nggak bisa meskipun di lembaga pendidikan pesantren Allah nggak akan bisa bantu, nggak bisa jamin. Nggak akan sukses juga ya karena ini saya sebut sunatullah lah ya. Ya, jadi kalau orang non muslim pun sekalipun kalau dia memiliki keilmuan yang mumpuni pasti sukses gitu. Nah itu yang perlu kita ambil kompetensinya supaya pesantren itu bisa sukses. Gak bisa kita hanya mengedarkan doa mengangkat tangan kepada Allah kalau Allah bisa menegur langsung mungkin Allah juga marah gitu langsung ngomong gitu ya. Nggak cukup hanya dengan doa atau ibadah saja gitu ya. Nah upgrading ini tahapannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Eh, Bu. itu item-itemnya itu nutupin kalau di layar, apakah bisa di hide Ustaz? Nah, di head ini ya Bu ya. Oh iya iya iya. Diapakan ya? Saya pindah dulu. Pindah. Nah, lihatnya di mana ya Bu? Gimana Pak Eko? Ini ya. Oke. Ini sudah Bu? Ya, Oke sudah terima Ustaz. kasih Bu. Wah, Alhamdulillah. ini Ya. saya ilmu baru ini Bu. Ada yang kata tadi nutupi judul upgrading 3B ini ya. Ini untuk bagaimana sih Ustaz kita masih bingung untuk memulainya sementara SDM kita tidak ada. Yang mulainya memang dari belajar tadi itu mutlak tidak bisa kita kemudian eh, tidak bisa meningkatkan SDM dengan SDM yang ada ya tentunya. Kalau kita merekrut yang profesional tentu sangat mudah. Tapi kalau dengan SDM yang ada kita mau kompetensi bagaimana dengan mulai dari dengan belajar. Oke. Dari belajar ya, ikut workshop pelatihan, coaching pendidikan, pembinaan. Saya kira kalau di khususnya di pengusaha-pengusaha sukses itu ya yang ingin kita kopas usahanya, kalau benar apa yang kita ingin meningkatkan upgrading skill tadi, kita datang secara personal saja untuk mengungkapkan maksud kita. Banyak sekali bantuan yang akan mereka lakukan. Gitu. Artinya memfasilitasi, mengajari dan lain sebagainya. Ya, artinya apalagi yang muslim ya, tentu sangat terbuka sekali kalau atas nama institusi pendidikan apalagi pesantren. Jadi tidak usah ragu untuk belajar di mana tempatnya, di mana saja saya kira sesuai dengan keinginan pengembangan usahanya tadi
kalau apalagi kalau tadi kata kuncinya pengusahanya seorang muslim yang taat luar biasa, tentu bisa jadi bukan hanya ilmunya saja, dia akan bisa support lebih daripada ilmu. Nah, kalau di tahap lainnya, kalau memang sudah middle up itu bisa melalui rekrutmen atau seleksi karyawannya. Kita cari pekerja yang memang sudah memiliki kompetensi atau keahlian tertentu sesuai dengan keinginan kita. Ya, tentu ini resikonya terkait dengan gaji tentunya kalau di wilayah kerja. Kemudian kalaupun tidak bisa belajar, SDM-nya tidak bisa, kemudian mencari orang susah dapatnya dan lain sebagainya. Sementara pesantren tersebut memiliki modal, bisa dengan bermitra, ya, mitra dengan pengusaha, dengan lembaga, dengan institusi yang sesuai dengan bidang usaha yang akan kita kembangkan. Tentu sangat mudah sekarang untuk mencari apa sih institusi atau lembaga mana yang bisa bergerak di bidang yang sama. Kita cukup booking saja, nanti kita tinggal seleksi, kita tentukan, kemudian kita tawarkan kemitraan, apalagi yang di Jawa yang sifatnya agribisnis atau pertanian. Kalau kita punya tanah 100 hektar saja, banyak ada pengusaha di Jawa yang sudah sukses, dia mengalami kendala di Jawa itu kan untuk tanah ya sangat terbatas sekali. Kita tawarin untuk 100 hektar tanah dengan mengembangkan usaha yang dia miliki, kita punya modal dengan ketentuan atau pembagian yang disepakati bersama, tentu sangat bisa diterima untuk bisa bermitra dengan pengusaha-pengusaha atau lembaga-lembaga yang sudah berkembang. Apalagi dengan dana-dana sosial dan sebagainya. Itu tentu kalau kita profesional juga akan sangat mudah untuk ke arah bermitra. Nanti ada beberapa contoh permintaan yang kita lakukan. Oke, baik. Nah, ini tenaga ahli. Tenaga ahli ini wakaf profesi. Artinya apa sih wakaf profesi ini? Wakaf profesi ini orang-orang luar yang terlibat. Nah, kita minta secara personal, secara pribadi untuk terlibat mengembangkan aset wakaf di Trubus Iman dengan keilmuannya. Jadi kalau kita beri honor untuk per jamnya saja, dia melakukan visit, mengajarkan, kemudian berkunjung ke sini untuk evaluasi dan lain sebagainya, tentu biayanya sangat besar, ya, karena satu orang itu 1 jam bisa di angka 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang 6 juta kalau untuk keahlian dan sebagainya. Sementara orang-orang tersebut hanya kita fasilitasi untuk operasional perjalanan pulang pergi saja. Memang akadnya seperti itu. Ya, jadi mereka datang, mereka menyalurkan keilmuannya, apa yang mereka miliki, dan orang-orang yang bergabung dengan kami ini memang yang sudah selesai dengan urusan perut. Maksud saya urusan perut itu urusan dunia gitu ya. Jadi nggak usah mikir lah urusan dunia. Jadi ya, apa yang bisa kami sampaikan selama kami ada waktu, saya senang sekali orang-orang ini untuk membagikan ilmunya di pesantren. Dan mayoritas 100% ini semuanya orangnya di Jawa. Jadi kadang visit sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali, atau kadang 3 minggu atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita karena accidental dia bisa datang kapan saja. Ya, ini ada owner sarana AC ini konstruksi. Jadi kalau umpamanya Pak Taufik kita mau buat greenhouse ini, kalau anggaran greenhouse dari kontraktor itu minimal 250 juta. Nah, kalau dengan tipikal spesifikasi begini bisa sampai 500 juta. Pak Taufik bisa nggak buat yang sederhana, harganya murah? Nah, itu nanti langsung itu keluar angka. Cukup 150 dengan spesifikasi yang diinginkan, gitu ya. Nah, ini mengapa disebut orang ahli, yaitu karena bisa eh, eh, sangat membantu atau memiliki banyak jalan untuk bisa mewujudkan yang eh, mestinya kalau kita berlaku normal itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Ini orang-orang tersebut yang bergabung dengan kita. Jadi tidak usah khawatir. Pesantren-pesantren dimanapun sebenarnya banyak orang-orang di sekitar kita yang siap membantu selama kita terbuka dan kita memiliki niat yang baik untuk itu. Nah, ini kerjasama kita dengan beberapa, ini dengan lembaga keuangan, kita aktif dengan bank muamalah, ini yang lokal semua ya, yang ada di sini. Kemudian beberapa lembaga mitra yang terkait dengan beberapa unit usaha kita, ada PT Kaltim Prima Arta, Sariwarna Asli, ini konveksi, Kaltim Prima Arta, dan Karmel ini
Karmel ini terkait dengan permesinan, Hexagon Flexpack ini terkait dengan kemasan, Supra, Naga, Mas Borneo, dan Voda Indonesia ini juga masih dalam kategori yang sama. Kemudian Epic Trend wilayah Kalimantan Timur, BRIN. Nah, kita juga untuk BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, juga kita bermitra dengan BRIN untuk pengembangan pertanian di Trubus Sentral Agribisnis. Ada Severus Tubunda yang saya sebut tadi, jamur, Bos Jamur Jawa Timur, ada Mukit Farm ini. Jadi kalau Bapak Ibu di sektor pertanian itu mencari bibit Bima Sakti kalau tidak salah brandnya itu ya. Nah, ini otak untuk salah satu otak di balik semua produk bibit yang ada di Bima Sakti atau apa gitu. Di website Turbo Center Agribisnis itu ada kita upload di situ kemitraannya. Kemudian ada KJP tadi yang buat keripik tadi ya. Nah, dari manfaat wakaf pesantren yang kita kelola, memang dari setiap tahun itu kita float ya. Dari hasil pemberdayaan aset wakaf itu yang kita bisa gunakan untuk pesantren maksimal itu berkisar di angka 40%. Jadi ini naik turun. Dulu ketika COVID tinggi pernah sampai di angka 43 ya 2020 2021. Nah, sekarang normal lagi 40% karena memang floatingnya di 40. Nah, sementara 20 lainnya kita gunakan untuk merawat semua aset wakaf yang existing, sementara 40 lainnya ini yang menjadi kunci untuk pengembangan bentuk-bentuk produksi atau wakaf produktif yang baru. Jadi 40% itu kita gunakan untuk pengembangan aset wakaf yang baru. Jadi angkanya kalau saya presentasi tahun depan ya tidak jauh dari angka 40% ini karena memang sudah di plotting untuk manfaat wakaf yang dikelola pesantren, yang digunakan untuk pesantren. Digunakan untuk apa? Untuk pembangunan, untuk santri dan santriwati yang tidak berdaya, tidak mampu, yatim piatu. Jadi kalau sekolah di pesantren kita, keterangan di situ yatim piatu langsung itu otomatis dia gratis biayanya ya, dari sumber-sumber seperti itu, terutama di bangunan ya, hampir semua infrastruktur itu dananya ada dana wakaf yang kita gunakan untuk membangun. Karena di Trubus Iman ini salah satu pesantren yang daftar ulangnya itu hanya sekali saja ketika masuk sebagai anak baru. Nanti ketika kenaikan kelas dia hanya beli buku saja, tidak ada biaya lainnya untuk biaya gedung dan lain sebagainya, tidak. Jadi selama dia nyantri sekali itu aja untuk biaya infrastruktur atau bangunan. Jadi dia berkisar di angka 200 juta saja. Kita setiap tahun menerima dana wakaf dari anak baru untuk bangunan, lainnya normal untuk kegiatan lainnya. Jadi kalau kita bangun hampir 3 miliar, 4 miliar bangunan kita di pesantren itu hampir mayoritas dari dana wakaf. Nah, total aset wakaf ketika diwakafkan tahun 2019 kita menerima 54, miliar aset wakaf yang kita terima secara tertulis. Nah, sekarang ini sudah hampir mendekati 2 kali lipatnya ya. Hampir 2 kali lipat asetnya dari tahun 2019. Nah, 42% aset wakaf tadi itu digunakan untuk kegiatan pendidikan, sementara 58%-nya aset wakaf yang kita kelola itu masih pada sektor wakaf produktif. Jadi perkebunan dan sebagainya. Ini beberapa program pemberdayaan yang kita lakukan. Beberapa di antaranya ada kebun industri. Ini kebun industri ada 2 tahap. Pertama kita punya perkebunan kelapa sawit tahun 2005. Jadi ini diwakafkan memang sudah jadi 300 hektar perkebunan kelapa sawit. Inilah otak yang menjadi salah satu sumber pendanaan produktif utama di pesantren Trubus Iman. Oh, kok 300? Kalau ditanya kok bisa sampai 300 hektar sekarang? Ya dulu dikembangkannya tidak 300 hektar, dulu 10 hektar, 20 hektar, tapi terus bertambah. Ya, kemudian diwakafkan 300 hektar. Nah, ini terus berkembang. Ada 100 hektar lagi yang kita kembangkan untuk kesejahteraan guru. Nah, ini belum kita masukkan karena belum produktif dan memang secara legalitas belum bisa masuk. Karena memang prosedur legalitas wakaf ini berjenjang. Jadi yang sudah tertulis di sini ini yang legalitas wakafnya sudah valid ya. Ini 300 hektar, ada 100 hektar untuk kesejahteraan guru-guru, bahkan kita ekspansi dekat IKN juga, kita coba kembangkan 200 hektar di sana.
Kemudian perkebunan aren ini 14 hektar. Nah, kurang lebih 1 jam dari sini ada perkebunan kelapa. Kita beli kelapa Pandan Wangi. Ini pusatnya di Sumatera Utara di tempat saya ya, di Medan. Kita beli 3.000 batang dulu dari sana. Ini kisaran harga, kalau tidak salah dulu kita beli 3.000 batang itu ongkos kirimnya saja 60 juta dari sana. Ya, jadi 3.000 batang ini jatuhnya di angka nominal sekitar satu pohon itu kalau tidak salah 125.000 atau 150 ya, kalau tidak salah ya. Kemudian ada perkebunan kurma, kita juga kembangkan kurma dengan 14 varietas. Ini masih data 2002 ya, 6 hektar. Sekarang sudah masuk 7 hektar. Karena kurma itu ada plasmanya, plasma itu ya. Yang keluar itu tunas, bukan plasma, tunas itu kita tanam lagi. Sekarang sudah 7 hektar. Ada 14 varietas kurma. Jadi kalau ditanya kebun kurma dengan varietas terlengkap di Indonesia ada di tempat kami. Kemudian di kebun industri 2 ini ada perkebunan vanili. Nah, vanili ini kelasnya sama dengan burung walet ya. Jadi kalau burung walet itu 1 kilo bisa menyentuh angka 12 juta. Kalau vanili ini bisa 10 juta 1 kilo. Ya, jadi kita kembangkan 1.000 pohon. Kemudian Bapak Ibu nanti yang lihat gimana sih kebun vanili, nah itu bisa lihat di Trubus Iman official, YouTube Trubus Iman official. Jadi buka saja di situ banyak sekali cuplikan-cuplikan kita terkait dengan perkebunan vanili. Ada perkebunan talas beneng, kita punya 70.000 batang talas beneng. Talas beneng ini juga nanti cari bawahnya itu untuk umbi, daunnya itu untuk rokok herbal, sementara batangnya ini untuk mangkuk. Kemudian ada perkebunan porang. Porang ini sempat booming. Nah, kita sudah tanam 90.000 batang, tapi sekarang masih tidur porangnya. Ya, karena nanti Juni Juli baru dia akan tumbuh. Tapi harganya sekarang 5.000 ya, bisa turun mungkin kalau di Jawa ya lebih rendah. Ada beberapa permasalahan terkait pola, tapi itu suatu hal yang biasa. Naik turun dalam dunia pertanian itu suatu yang biasa. Jangan ketika naik kemudian kita bercocok tanam, ketika kita mau jual kemudian harganya turun. Jadi kalau pas turun itu nggak apa-apa, pertanian itu tanam saja selama kita memiliki kemampuan modal yang cukup, yang sehat, artinya modal yang sehat, tanam saja. Nanti ada masanya produk kita akan dicari orang dan naik lagi. Artinya. Hanya begitu saja soal perputaran harganya. Kita juga punya hortikultura lapangan. Ini ada pisang, kita budidaya pisang. Ini untuk produksi tadi keripik buah-buahan. Jadi kita memang harus tanam pisang untuk membuat keripik buah-buahan. Ya, kemudian ada kita tanam pepaya, kita tanam salak. Kalau salak ini sudah lama, durian juga sudah lama, rambutan juga sudah lama. Ini termasuk aset wakaf yang ikut diwakafkan pada tahun 2019. Salak, durian, dan rambutan. Sementara pepaya dan pisang ini untuk kebutuhan keripik kita tanam di tahun 2022 ya. Dan ada lagi satu lagi yang belum masuk ke sini, ini kurang panjang ini lengkungan. Nangka, ada keripik nangka kita tanam juga 3.000 pohon nangka ya untuk kebutuhan itu. Kemudian ada hortikultura in vivo ini yang saya sebut dengan pendekatan modern tadi pakai greenhouse. Ini kita tanam melon madu, kemudian ada melon jumbo, ada 1.800 pohon yang kita tanam. Satu pohon itu buahnya 2. Jadi kalau buahnya 2, satu buah itu rata-rata 1,5. Berat buah itu bisa kita tentukan dengan jumlahnya. Kalau kita mau jumlahnya sedikit, kita sisakan setiap satu pohon berarti kan 1.800 buah. Maka bisa mencapai 3 sampai 3,5 kilo buahnya. Tapi kalau harganya 35.000 kan terlalu mahal. Maka ukuran konsumsi di pasar kita berapa sih? Ya, kita kalau 1 kilo 35.000 ya, satu pohon 2 saja. Saya kira cukup dengan 35.000 orang beli. Ya, di angka kisaran 35 sampai 50 lah untuk membeli satu pohon ini, satu buah ini sudah standar gitu ya. Kalau terlalu mahal besar, kadang yang keluarga mini atau keluarga kecil mau beli sudah mahal besar gitu ya, kita cuma sedikit gitu kan. Saya itu nilai ekonomis dan kajian-kajiannya ada di sana. Kenapa satu pohon itu harus dua dua batang gitu. Terus kalau ini dilimpahkan ke guru, bisa saja guru itu nanam melon tanpa pakarnya. Ini tenaga kita dari UGM ya, mengelola melon sudah di UGM, dibimbing lagi oleh pakarnya. Itu
kompetensinya bisa lebih baik. Jadi untuk menentukan di ruas keberapa saja bunga yang harus dipertahankan itu saja ada ilmunya gitu ya. Kalau Ustadz kan nggak bisa menjangkau sampai arah ke sana. Di atas ruas keberapa harus bunganya, dan di bawah di atas ruas keberapa lagi yang bunga itu harus tetap dipotong. Jadi ada ruas yang memang hanya dijaga supaya melon itu tumbuh di ruas tersebut untuk menjaga kualitas. Karena kalau di atas ruas yang sudah ditentukan itu buahnya tumbuh di situ, itu hitungan keilmuannya harus dipotong karena buahnya tidak akan maksimal. Maka ruas-ruas tertentu ini kan tidak tahu kalau Ustadz ini harus memang pakan. Ini kita jual 35.000 per kilo. Jadi kalau 1.800 buah dikali 2 ya dengan total 1,5, nggak usah dihitung-hitung lah ya, dekat puasa ini ya enak hitung-hitung buah-buah. Nah, ini industri jamur. Nah, kita punya 7 kumbung jamur seperti ini. Dengan produksi sekarang 7 kumbung jamur itu belum penuh, belum full semuanya. Baru 5 yang terisi. 5 itu sehari kita bisa produksi 200 kilo atau 2 kuintal jamur kering ya. Nah, itu harganya juga 35.000 satu kilo. Jadi itu kita kejar target 7 punggung untuk produksi keripik tadi. Kita baru pengadaan keripik jamur, mesin-mesinnya baru kita adakan. Tapi itu divisi berbeda. Jadi satu jamur jamur saja ini sudah 3 unit usaha yang berbeda. Ada backlog itu pabriknya. Jadi setiap hari kita produksi 800 backlog dengan mesin. Itu dijual juga, satu backlognya 6.000. Jadi orang beli backlog saja sudah menjadi input, ini income untuk pesantren ya. Apalagi beli jamurnya, ada yang beli jamurnya. Nah, kalau jamur olahan nanti di belakang ada divisi sendiri. Kemudian industri ikan. Ya, dulu 2019 kita masih pembesaran dalam bentuk bioblok. Nah, karena konsep kita hulu hilir, maka kita kembangkan pembibitan juga. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah pembibitan archery. Hatchery ini kita gunakan. Kenapa? Kalau kita beli bibitnya itu di Banjarmasin, sekarang kita jual bibitnya ke Banjarmasin. Jadi memang harus begitu ya kan. Jadi dalam usaha hulu hilir ini perlu diadakan untuk sektor-sektor tertentu, khususnya untuk wilayah kerja yang memiliki eh, sektor yang belum tercover untuk proses hulu hilir. Kalau di Banjarmasin hulu hilir ini sudah berlaku, jadi ada ada pengusaha pakan, ada pengusaha bibit, ada pengusaha pembesaran, ada pengusaha pedaging dan lain sebagainya. Jadi kalau kita fokus di satu usaha saja, tentu yang lain karena sudah ya, ekosistemnya sudah ada, bisa terjangkau dan itu bisa murah harga produksinya. Sementara kalau kita berdiri sendiri di Kalimantan Timur ini untuk pembesaran saja, sementara kita beli pakannya di Banjarmasin atau dari luar kota, itu kosnya tinggi. Tentu kita hasil panennya tidak akan bisa bersaing dengan Banjarmasin. Ya, kos kita terlalu mahal karena untuk transportasi. Oke, oleh karena itu beberapa sub kita adakan sendiri termasuk di hatchery ini, termasuk pakan juga ini dalam tahap pengembangan untuk pakan ikan apung yang akan kita kembangkan agar hulu hilir ikan ini minimal sama dengan yang ada di Banjarmasin. Itu harus dilakukan. Ini juga harus menjadi kajian bersama ya. Jadi jangan semangat saja. Ini pengembangan pembesaran ikan. Nah, tapi kalau pakan yang beli di luar, bibit yang beli di luar, dengan ikan yang sudah jadi dikirim dari luar, akan lebih murah ikan yang sudah jadi dikirim dari luar. Saya kira beberapa pesantren mengalami hal yang sama. Ini konveksi ini untuk internal saja. Nah, ini 2 minimarket dan 2 kafe. Dulu ya tidak sebesar ini. Dulu di angka 9 juta kita kembangkan modalnya. Ya apa saja yang bisa dijual untuk keperluan anak-anak. Sekarang omsetnya ini bisa mencapai 500 juta per bulan. Ya, apalagi dengan sistem cashless. Cashless itu kita menggunakan sistem non tunai di pesantren itu. Jadi kita tahu berapa uang santri dan santriwati yang akan dibelanjakan untuk bulan depan. Karena tabungannya itu sudah masuk dalam akun perbankan yang kita miliki. Karena pembayaran itu tidak pakai uang lagi. Kalau pakai uang kan kita tidak tahu karena uang tersimpan di lemari masing-masing. Sementara dengan sistem cashless ini kita tahu uang yang akan dibelanjakan oleh santri untuk bulan depan itu berapa sih dari rekening yang ada di bank tadi. Ya, jadi kita pakai tab saja untuk belanja. Ini juga meminimalisir kehilangan atau disiplin di pesantren.
ini baru juga, Anda ini belajar juga dari Jawa, ya. Dan kita kerjasama dengan Mbak Sari. Nah, ini air minum dalam kemasan sekarang sudah berkembang, produk botol galon, ada produk botol 300 dan 600 3 galon sudah berkembang. Ini kalau kalau bukan tipikal pejuang yang kita dirikan tahun 2011 pabriknya, 2016 baru keluar SNI-nya. Jadi kita menunggu hampir 3 tahun untuk izin SNI. Itu pun belum bisa diproduksi karena BPOM-nya belum keluar. 2018 bisa dibayangkan 7 tahun menunggu proses untuk bisa produksi air minum dalam kemasan. Ya, ini kalau bukan pejuang, ya, gudangnya atau pabriknya bisa dipakai untuk ternak kambing mungkin ya, atau untuk asrama bisa jadi, atau untuk gor dan lain sebagainya. Ya, cuman karena memang kita fokusnya, jadi segala sesuatu yang dijalani step by step tadi pasti sampainya, nggak usah khawatir. Kayak kita naik tangga satu-satu dinaikkan, tidak, jangan sampai pesimis ya, pasti itu akan sampai, itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya lesen Trubusari juga menyediakan makanan minuman, ini terbuka untuk umum. Jadi ada pemancingan di situ untuk menarik minat orang luar, mancing di situ, makan. Kalau dapat ya mau goreng di situ juga boleh, mau dibawa pulang tinggal bayar dan sebagainya. Ini Trubus Laundry, pesantren, kemudian kita juga peternakan budidaya burung walet, ada 4 burung walet. Ini kalau tadi tanaman ada ini ada asrama burung walet juga yang kita kembangkan. Kemudian nanti kan mungkin ada sesi tanya jawab ya, kita percepat. Ini budidaya domba. Budidaya domba. Ini saya ingin cerita ada sesuatu yang unik dari ini. Nah, budidaya domba TSA Farm ini kita kembangkan tahun 2022. Bahkan kerjasamanya 2023. Kerjasamanya dengan Basnas Kaltim. Beberapa kerjasama itu kalau ditanya gimana kita mau kerjasama dengan Basnas Kaltim atau dengan BRI dan lain sebagainya, kita juga tidak, awalnya memang tidak memiliki akses ke sana. Rata-rata hampir 100% kemitraan ini karena kunjungan dari Basnas melihat perkembangan aset wakaf yang dikembangkan produktif tadi dengan cara profesional, mereka tertarik. Kemudian meminta program apa yang bisa dikerjasamakan. Nah, kalau Trubus itu punya rencana strategi 5 tahun. Jadi mau apa dari 5 tahun yang akan kita kembangkan itu sudah ada. Mau apa? Mau ambil kliniknya, apa mau ambil travelnya, apa mau ambil dombanya, apa mau ambil ayamnya, itu sudah ada. Ya. Jadi di situ saja mereka bisa melihat, wah ini serius ini begitu. Ya. Apalagi dari existing yang sudah berjalan itu ditangani dengan baik. Nah, jadi kalau ditanya gimana saat kerjasama dengan Basnas, kita bingung juga karena banyak juga orang yang jalannya kerjasama dengan Basnas bagaimana? Ya, nanti ada kunjungan Basnas dan lain sebagainya. Kita bingung juga bagaimana cara beli juga sama dan lain sebagainya juga sama, perbankan juga sama. Ya, nah uniknya kita punya program 500 ekor domba. Jadi diambil oleh Basnas itu 100 ekornya untuk menaikkan level mustahik khusus untuk santri dan santriwati yang tidak berdaya di pesantren Trubus Iman, manfaatnya untuk mereka. Jadi 100 ekor diambil mereka, sisanya 400 ekor. Kita bermitra dengan Barokah Farm Kediri. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ada Barokah Farm. Bahkan tenaga kita masih di sana. Ini kontrak komitmen kita di bulan akhir Maret ini mestinya kambing ini sudah harus ada di kambang. Ini kandangnya masih kandang lama. Kalau kandangnya sudah jadi sekarang. Hanya saja karena faktor Ramadan, kemudian beberapa pengiriman terkendala, ya, dan masa karantina di Ramadan ini waktunya panjang. Sementara biasanya umumnya 3 sampai 7 hari, maksimal 7 hari. Umumnya 3 hari saja masa karantina. Itu beresiko untuk mengirim kambing dengan jumlah 100 ekor tadi, ya di karantina 100 ekor, belum ketemu dengan binatang lainnya yang ditakutkan membawa badan dan sebagainya. Kemudian apa langkah kita untuk tetap bisa menjalankan komitmen kita bahwa kita domba yang statusnya sudah milik kita di Barokah Farm Kediri itu kita kirim SDM kita untuk mengurusi domba kita di sana, karena akan dikirim, kita putuskan akan dikirim setelah Syawal nanti. Nah, setelah
arus mudik selesai baru dikirim domba-domba tadi untuk meminimalisir kesehatan domba tadi juga jauhnya perjalanan gitu ya. Jadi kita kirim SDM kita di sana untuk mengurusi domba kita di sana gitu ya. Jadi hanya sewa tempat saja di sana. Itu luar biasa. Kalau pakan lebih murah di sana dengan di sini dengan anggaran yang ada di Kalimantan Timur ya. Jadi tidak ada masalah, hanya kita kirim orang ke sana saja. Jadi sebenarnya ini domba Trubus Iman tapi berkandang dipinjam kandang di Barokah Farm dan orang kita yang mengurus di sana. Dan plusnya banyak sekali ya, plus bisa konsultasi, plus masih bisa mendapatkan bimbingan, plus masih bisa mendapatkan pengarahan dari pakarnya. Ini kita hitungannya hanya kita ambil hikmahnya berkahnya gitu ya di Ramadan ini ya mungkin suruh belajar banyak SDM kita meskipun sudah pernah magang di sana dengan waktu 1 bulan. Magangnya macam-macam mulai dari pakannya kemudian persalinan kesehatan dan lain sebagainya. Ini dengan Basnas Kaltim. Kemudian nah Bank Pakan. Nah, Bank Pakan ini dulu ketika 2019 sudah saya sampaikan waktu pas bersama dengan Ustadz Henry, kita menanam rumput order dan pakcong untuk persiapan domba. Nah, inilah sekarang sudah menjadi unit usaha sendiri. Mengapa? Karena pakan itu untuk kita anggarkan setiap pakan domba itu 3.000 per ekor, 3.000 rupiah setiap hari itu. Maka untuk transaksi 100 kambing itu dalam satu siklus selama 8 bulan itu sudah menghasilkan nominal 77 juta rupiah dari rumput ini saja. Dari rumput 8 bulan ya 77 juta. Kalau kita tidak punya rumput, maka 77 juta itu kembalinya ke rumput orang lain. Ya, siapa yang memiliki rumput kita beli. Kalau rumput luar tidak bisa. Kalau rumput, kalau Ustadz tadi mungkin rumput liar yang dikasih, maka perutnya yang gemuk, bukan kambingnya. Ya, tapi ini rumput rumput ada rumput odot, rumput pakcon, rumput sataria yang kita tanam, ada daun akasia. Ini yang punya hobi kambing tentu sangat familiar dengan istilah-istilah ini. Ada tanaman-tanaman ini. Ada indigo vera, kaliandra, singkong karet, eceng gondok, kangkung. Nah, ini kalau di daerah rawa contohnya punya eceng gondok seabrek-abrek ini kan hama, tapi kalau di tempat kita ini jadi pupuk organik dan juga untuk makanan kambing. Ya, jadi itu kemudian dicampur dengan konsentrat dan lain sebagainya. Ini jadi unit usaha sendiri. Nah, ini keripik buah dan sayur. Ya, kita sudah mengikuti beberapa pelatihan, bukan pelatihan apa, expo. Nah, ada keripik jamur tiram, ada keripik jamur salak, keripik salak, ada keripik nangka, ada keripik satu lagi saya lupa keripik apa yang kita kembangkan produksinya. Mesinnya kita beli dari Malang juga ya. Kalau tidak salah ingat nominalnya kemarin waktu kita beli 326 juta untuk keripiknya saja. Ya gorengnya pakai teknologi karena pakai oven aja ya mesinnya. Jadi satu keripik itu satu tabung untuk minyaknya tidak dicampur-campur dan tidak perlu minyak ganti minyak ya karena sudah menggunakan teknologi hanya ngejok saja. Jadi minyak itu tetap akan jernih karena dengan teknologi tadi semua prosesnya bisa dilakukan jauh lebih baik. Jadi kalau kita pakai penggorengan manual rasanya jauh berbeda. Ya karena memang orientasi kita skalanya skala produksi. Jadi kita sangat berharap sekali semua buah-buahan itu surplus buahnya. Nah, kalau yang selama ini kalau ada buah-buahan surplus kan harganya jatuh. Kalau supaya tidak jatuh maka harus dibuat turunannya agar yang beredar di pasar itu sesuai dengan minimal sesuai dengan harga produksinya. Ya, jadi limpahan dari buah-buahan yang tidak tertampung pasar dan bisa merusak harga tadi silakan bawa ke produksiman kita buatkan keripik. Bahkan semangka pun bisa kita buatkan keripik. Ini budidaya jeruk, ini Sinta Ponso ini kerjasamanya dengan BRIN kita kembangkan 2 hektar percontohan. Nah, mengapa 2 hektar? Karena ada lahan hampir 500 hektar yang berkembang di Kabupaten Pasir, di pemerintah daerah, itu potensial sekali. Tapi dikelola sangat konvensional. Maka kita akan memberikan percontohan bagaimana budidaya jeruk yang baik
Dan tujuannya bukan hanya buah meja saja, tapi dari jeruknya ini sebenarnya kulitnya, daunnya dan lain sebagainya itu ya memiliki komoditas yang sebenarnya jauh lebih mahal hanya daripada hanya sekedar isinya saja. Jadi kalau sudah eh, kita kembangkan 2 hektar nanti menjadi percontohan dengan segala turunannya, ini yang masih tani ya, masih progres progres pengerjaan dengan green, itu tadi ya. Jadi bukan hanya buah meja saja, tapi buah produksi. Wilayah distribusi kita masih di Kabupaten Pasir, Balikpapan hanya sedikit saja. Saya kira itu saja, Bu Isna. Ini masih ada beberapa waktu terkait apa yang bisa ditanyakan atau yang belum dipahami dari penjelasan saya. Terima kasih, Bu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bapak Ibu, terima kasih Ustadz Daniar. Ini sharingnya luar biasa ya terkait dengan bagaimana sebuah lembaga pendidikan itu bisa mengembangkan agrobisnisnya dengan sangat profesional dan tentunya ini membuat kita menjadi banyak ini ya punya impian begitu ya. Dan Assalamualaikum Ustadz Yon Hendri, sudah join Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih telat ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam, Ustaz Yan Henry. Masya Maaf Allah. nih telat bergabungnya. Ramadan ini lebih mudah, Ustaz Yan Henry. Masya Allah. Halo, Ustaz. Ya, silakan Ustadz Yon Hendri yang akan membersamai diskusi kita pada kesempatan sore hari ini bersama Dr. Daniar. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bu Isna. Terima kasih Pak Dr. Daniar. Insya Allah sangat inspiratif banget ya yang beliau paparkan kepada kita semua. Ini sebuah anugerah ya, Pak Dr. Daniar ini berkenan menjadi narasumber dan berbagi untuk kita semua pada sore hari ini. Kalau dilihat dari proyek-proyek wakaf produktif beliau ini, insya Allah susah sekali sebenarnya untuk meminta waktu ini. Tapi karena semangat berbagi di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah beliau berkenan sesuai dengan tawaran waktu yang kita berikan. Oleh karena itu, mari kawan-kawan, para peserta webinar kali ini, kita optimalkan waktu yang terbatas ini, yang mahal ini, untuk menggali lebih dalam apa kira-kira insight, inspirasi yang memungkinkan kita untuk bisa mengimplementasikannya di tempat masing-masing. Kita bagi 3 termin lah ya. Untuk termin pertama kita ini kan untuk 3 orang. Silakan. Bisa raise hand. Ya, Pak Zulkarnain pertama dari Lombok. Kemudian yang kedua, silakan. Atau Pak Zulkarnain dahulu sambil Pak Sumantri ya. Kedua, ini dari Pekanbaru ini Pak Sumantri ini. Masya Allah. Nah, kita coba 2 dahulu. Silakan Pak Zulkarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Henry dan kepada pembicara khususnya Pak Dr. Daniar. Ini luar biasa, inspirasi yang sangat mencerahkan kita tentang bagaimana pengelolaan wakaf yang begitu produktif dan profesional ini. Dan kita, terutama kita yang di lembaga pendidikan ini tentunya punya impian yang seperti itu juga. Namun ya karena kita kami ya di Lombok ini, lembaga kami namanya Darul Wafa, kami baru baru 5 tahun lah berdiri, tapi masih sangat ya tradisional sekali pengelolaannya. Bisa dikelompokkan tadi seperti Pak Dokter tadi ya 1.0 mungkin ya. Ya, oleh sebab itu kami minta pencerahan bagaimana kami harus memulai untuk melakukan upaya untuk punya wakaf produktif seperti yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin bagaimana langkah-langkah awal dan
bagaimana memulai. Nah, untuk informasi kami baru punya satu lembaga pendidikan yaitu SD Tahfidz Al-Quran namanya, baru itu saja. Yang lain belum ada, dan lembaga wakafnya juga belum ada. Mohon pencerahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz? Ya, kita tampung dulu ya, Pak Dokter ya. Oke, silakan Pak Sumantri. Yang ketiga nanti Pak Erwin. Boleh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya ini Ustaz, bagaimana caranya mengelola barang yang sudah ada Ustaz? Contohnya di Kabupaten Pulau Meranti contohnya kan. Di sana kan daerahnya rata-rata di pinggiran laut Ustaz. Jadi di sana memang banyak pohon pakis. Pohon pakis ini kan bahasa orang kampung kan hutan belukar Ustaz. Namun kambing sangat hobi makan dari pohon pakis ini atau domba. Namun di kampung itu kambing ya segitu-segitu saja Ustaz. Orang-orang kalau bercocok tanam paling-paling 2-3, kalau saya tengok tadi kan banyak tuh sampai ribuan, sampai pakai hektar gitu kan. Nah, jadi bagaimana cara Ustaz untuk memotivasi tentunya untuk masyarakat di pendalaman Ustaz, terutama banyak lahan-lahan kosong yang tak dimanfaatkan sama sekali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Sumantri. Pak Erwin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi narasumber, luar biasa pemaparannya. Cuman memang kita melihat di Riau itu potensi peluang banyak, lahan masih banyak. Cuman flashback dulu sedikit, kita ada yayasan, tapi memang bukan yayasan wakaf, yayasan milik pribadi lah, keluarga gitu ya. Apakah kita untuk membuat agrowisata, agroindustri atau bikin peternakan seperti itu, kita harus siapkan aja lahan khusus, kemudian bisa kita kembangkan dari nol, atau kita gandeng yayasan kita keluarga tadi untuk ibaratnya mewarnai atau memberikan kontribusi paling tidak untuk ininya, untuk tambahannya. Karena terus terang kalau untuk pengembangan seperti itu memang saya masih awam untuk peternakan, pertanian, walaupun sebelumnya kita sudah punya basic lah sebagai bankers, paham kita tentang bagaimana tata kelola keuangannya, tapi sekali lagi saya juga masih awam untuk terjun langsung ke pertanian dan peternakan tersebut. Mungkin bisa sarannya apakah kita mulai baru, yayasan baru dengan akses yang baru, atau memang yang lama kita bikin yayasan itu, kemudian kita beli lahan atau kita kembangkan lahan untuk membikinkan usaha tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ada 3 pertanyaan dari 3 penanya untuk term 1 ini. Mungkin bisa langsung Pak Dr. Daniar. Fadhal. Terima kasih Ustaz Ian Hendri. Ini ada 3 penanya, saya jawab semampunya. Nanti Ustaz Ian Hendri saya kira bisa memberikan masukan yang lebih baik ini dari saya ini dokter. Baik, pertama dari Ustaz Zulkarnain di Lombok Ustaz ya, di Darul Wafat. Bagaimana langkah awal pengembangan unit usaha yang dikembangkan atau yang akan dikembangkan di pesantren. Ini salah satu tips yang kita jalankan, pemetaan Ustaz Zulkarnain. Jadi potensi apa yang di pesantren kita, khususnya Trubus Iman ini, yang bisa kita kembangkan dengan aset yang dimiliki, itu sangat penting. Tentunya kita ketika Trubus Iman itu memiliki luasan tanah, aset tanah yang luas, maka banyak sekali hal-hal yang bisa dikembangkan di luasan tanah tersebut. Apalagi kita melihat kearifan lokal, mayoritas di Kabupaten Pasir ini
itu di sektor pertanian selain pertambangan. Meskipun ada daerah kita yang ditambang sama orang. Jadi pemetaan potensi ini menjadi langkah dasar awal, Ustaz, untuk bisa mulai menginisiasi apa kegiatan yang bisa mendukung untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi untuk pesantrennya. Nah, dulu karena saya ceritakan tadi yang koperasi tadi, itu modal kita 9 juta rupiah. 9 juta itu kalau di angka sekarang ya mungkin nilainya ya standar lah kalau untuk pesantren. Saya kira kalau untuk pesantren yang sudah running 5 tahun, angka 9 juta, 10 juta itu bisa ditemui ya, di mana saja. Tapi dengan potensi, artinya awal kita ada satu hal yang tidak dimiliki dalam dunia usaha yang dimiliki oleh dunia pesantren, yaitu pasar. Kalau kita mau usaha di luar, jualan gorengan, itu harus berdarah-darah untuk menjual gorengan kita dengan penggoreng yang sama, gitu. Tapi kalau di pesantren dengan jumlah santri yang ada minimal 100 contohnya, kita jual gorengan, kita jadi pengusaha karena memang tidak ada yang menjual hal yang sama di tempat tersebut. Nah, jadi yang sederhana-sederhana ini terutama yang bisa memenuhi kebutuhan santri kalau memang aset tanah kita atau properti kita memang tidak begitu banyak, bisa dimulai dari memenuhi kebutuhan santri tadi. Tapi yang biasanya menjadi konflik atau konflik interest internal pesantren ini ketika kepengurusan pesantren dengan kepengurusan keluarga ini Zulkarnain itu belum terpisah. Wah, itu sangat rentan dengan konflik Zulkarnain. Nah, kita sangat mudah diterubus iman ini. Kenapa? Karena tidak ada semua pengelola yang terlibat di pesantren itu tidak ada keinginan personal, semuanya sudah keinginan institusi. Jadi visi misinya kalau sudah masuk pesantren itu tidak ada, kepentingan pribadi itu tidak ada. Karena yang saya sebutkan tadi, keluarga pesantren yang memiliki keterlibatan langsung di pesantren. Nah, jadi keluarga pendiri pun atau keluarga pimpinan pun kalau dia tidak terlibat langsung di pesantren, tidak menjadi guru, tidak menjadi pengajar, tidak menjadi pendidik, maka dia bukan keluarga pesantren dan dia tidak mendapatkan kewenangan dalam bentuk apapun di pesantren Hifdzus Iman ini. Nah, itu harus batasan-batasan seperti itu harus jelas kalau di lembaga pendidikan pesantren. Nah, kalau tidak jelas ya umumnya ini akan terjadi konflik interest kalau kita melakukan kegiatan ekonomi di pesantren. Nanti yang satu ingin buka kantin, yang satu ingin buka koperasi, yang satu ingin jual ini, satunya itu jadi crowded jadinya Zulkarnain. Jadi bisa nanti Zulkarnain lihat potensi apa yang kira-kira bisa dikembangkan dengan aset pesantren yang dimiliki. Nanti setelah bisa pemetaan di situ baru mulai yang kedua, modal-modal itu sebenarnya sesuatu yang bisa dicari kalau narasi atau konsep kita sudah punya. Nah, kalau narasi ini biasanya timbul dari SDM yang memiliki kompetensi Zulkarnain. Jadi kalau kita ingin mengembangkan di sektor pertanian, itu kalau saya yang mikir, gitu ya, tentu bintang-bintang usaha pertanian itu tidak akan keluar kalau dipilih kartu ding gitu, nggak ada. Tapi kalau memang orang yang memiliki kompetensi di pertanian, dia memiliki banyak bank di kepalanya itu yang bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha pertanian yang tidak saya ketahui, gitu. Karena memang dunianya. Tapi kalau ditanya masalah kaidah nawusorot ya cepat keluarnya saat dia. Tapi kalau ditanya bagaimana familia dan sebagainya, memang harus kompetensi tadi. Nah, SDM tadi yang menjadi kunci kedua. Setelah kita pasar, kemudian SDM kunci kedua, nanti dari SDM itu dia keluar narasi. Dia bisa memetakan, dia bisa menghitung, mengkalkulasikan, kemudian bisa merencanakan dan lain sebagainya. Nah, kalau modal itu sebenarnya sesuatu yang mudah tapi sulit, gitu ya. Tapi mudahnya di depan. Karena kalau sudah punya narasi, sudah punya SDM, punya pasar, itu modal cepat aja sebenarnya didapatkan. Bisa melalui crowdfunding atau ya kalau kita di pesantren kita mau buka koperasi nih, mau buka kantin ini modalnya 10 juta, ayo iuran sejuta-juta nanti kita kembalikan. Itu kalau orang yang punya hitungan dagang
Cepet itu, kapan kembalinya? 3 bulan, gitu kembali gitu. Karena dia lihat santrinya 250, kembalikan 10 juta 3 bulan itu sesuatu yang sangat mudah, gitu. Jadi potensi tadi yang pemetaan potensi tadi yang perlu dilakukan untuk awal membuat bagaimana bisa dikembangkan dalam usaha-usaha produktif. Kemudian dari Mas Sumantri Adenin ini terkait dengan bagaimana mengelola barang yang sudah ada. Nah, kalau di Indonesia ini kalau ditanya potensi itu luar biasa, Mas Sumantri. Semua kegiatan kalau ngitung potensinya itu Masya Allah ya, luar biasa. Tapi bagaimana kemudian dari potensi itu terwujud gitu ya. Mayoritas harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya kalau Mas Sumantri ini, saya tidak tahu di Riau ini apakah ada ilalang-ilalang yang daunnya seperti ulat memanja. Kalau di Kabupaten Pasir ini di sepanjang jalan banyak sekali ditemukan. Sebentar, ini baterai saya belum selesai cas dulu. Tidak ada. Oke. Jadi bahkan bunga yang di sepanjang jalan di Kabupaten Pasir ini, Kalimantan ini gratis. Saya kalau menghias rumah saya ambil, kemudian saya taruh di pot di rumah, mengering, bagus, indah. Nah itu kalau sudah masuk di mall, bunga tadi satu ikat kecil 50.000. Di sini ini sepanjang jalan itu. Kalau saya bawa satu truk ke mall juga nggak bisa masuk ke mall karena di situ berlaku networking ya, hanya yang orang yang punya jaringan saja. Nah, sebenarnya kalau kita bicara potensi luar biasa, apapun bisa dilakukan. Termasuk tadi eceng gondok ya, eceng gondok di daerah yang itu kan hama gitu ya, orang bersihkan eceng gondok butuh tenaga dan lain sebagainya. Di sini itu jadi bahan baku untuk pupuk organik dan makan domba. Jadi sebenarnya hanya butuh edukasi saja untuk memetakan potensi lokal yang sebenarnya berlimpah di sekitar kita. Kayak Mas Sumantri tadi, pakis. Kalau kambing dikasih makan pakis tanpa pakan yang nutrisinya tinggi, itu nanti yang gemuk perutnya aja, Mas Sumantri. Tapi kalau dia mencukupi, ada konsentratnya, kemudian ada nutrisinya tinggi, dicampur beberapa dedaunan yang menyehatkan, itu dari leher sampai kaki perut semua karena gemuk kambingnya. Itu hanya perlu edukasi ya, hal-hal seperti itu Mas. Ya kalau bahasa orang Medan ini safir tajid wadon, harus keluar dari Sumatera biar banyak mendapatkan informasi, biar banyak mendapatkan wawasan ini. Karena kadang orang yang hidup di satu tempat saja tidak kemana-mana, memang tidak begitu banyak mengetahui informasi apa-apa ya karena tenang ya di rumah, di bawah pohon karet, makan kola gitu ya, enak sekali hidup seperti itu. Sudah kemana-mana, sudah sampai ke Turki, sudah sampai ke Eiffel, sudah sampai ke Dubai ya, dia bisa di bawah pohon karet. Ini yang perlu edukasi tadi Mas Sumantri, hanya perlu peningkatan. Tapi untuk sekarang edukasi itu sangat terbuka di era digital, jadi tidak menutup kemungkinan Mas Sumantri dari Riau pun bisa jalan-jalan ke Kediri dengan menggunakan digital ya. Artinya semua terkait ragam kegiatan yang kita perlu itu ya, gitu ya. Jadi tinggal pelaksanaannya saja sebenarnya tadi dengan alokasi waktu ya. Jadi jangan pakai tenaga sisa kalau ingin mengerjakan sesuatu. Kemudian Pak Erwin terkait dengan yayasan dengan rencana untuk pengembangan tanah asetnya tadi kalau pribadi, saya kira kalau aset tadi milik pribadi, apakah membuat yayasan baru atau bermitra dengan yayasan, saya kira ini tertuang dalam kerjasama. Kalau memang yayasan itu milik keluarga dan tanahnya tanah milik pribadi, ini harus lebih hati-hati karena biasanya yang bersifat kekeluargaan ini tidak jauh dari kata sangat jauh dari kata profesional, Pak Erwin. Ya namanya keluarga gitu. Tapi ya perlu kita sadari bahwa keluarga itulah yang sering kita ajak berantem gitu ya. Kalau kita sama kakak sama adik kan yang sering kita ajak berantem kan sama adik dulu waktu di keluarga. Ya, nah itu yang harus perlu diwaspadai. Keluarga maksudnya keluarga itu keluarga kecil, Pak.
saya, istri, anak gitu. Oh iya. Jadi kalau pribadi ya, kalau memang bisa dikembangkan pribadi ya pribadi, kalau dikembangkan yayasan maka hitam putihnya legalitasnya tadi harus benar, karena selama ada Pak Erwin kebijakannya kan kebijakan generasi, artinya kebijakan itu kebijakan Pak Erwin. Selama ada Pak Erwin tentu aman gitu. Tapi ketika Pak Erwin sudah tidak ada, nanti itu yang menjadi konflik, dan umumnya itu terjadi hal seperti itu karena kebijakan tadi kebijakan generasi saja, dan kebijakan lintas generasi ya. Orang tidak akan mempermasalahkan karena ada Pak Erwinnya gitu ya. Tapi ketika Pak Erwin tidak ada, itu yang menjadi permasalahan umumnya seperti itu. Ini yang terkait dengan pengembangan aset yayasan yang masih bersifat kemitraan dengan milik pribadi. Saya kira Berarti dengan kata lain, kita harus memisahkan yang ini ya, dari sektor pribadi ya. Kita bikin yayasan baru berarti ya. Begitu Pak. Kalau itu untuk pribadi, untuk pemberdayaan aset pribadi, lebih baik dipisahkan. Atau memang kalau untuk yayasan hitam putih legalitasnya tadi harus jelas. Nah, yang masuk yayasan itu berapa atau ke pribadi itu berapa. Saya kira itu terbuka juga, asal kejelasan tadi dari legalitas itu benar-benar baik. Kemudian masalah awal dengan sektor usaha yang akan dikembangkan, saya kira dulu Pak Erwin ini bangun rumah, saya kira tidak bangun sendiri Pak Erwin ya, tentu manggil orang untuk membangun rumah. Jadi usaha sebenarnya sama untuk apa saja yang akan kita kembangkan, memang membutuhkan SDM yang pakar di bidangnya. Nah, kalau dikerjakan sendiri bisa jalan, tapi ya namanya kita jauh dari level kompetensi atau keilmuan yang dikerjakan, tentu outputnya juga sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Apalagi waktunya sudah banyak kita gunakan untuk aktivitas lain, kemudian kita gunakan sisa waktunya hanya untuk yang mau kita kembangkan tadi. Namanya juga waktu sisa ya, hasilnya juga sisa juga. Saya kira betul Pak, betul. Karena nggak bisa rangkap Pak, rangkap jadi kepala sekolah sekaligus dosen sekaligus jadi rektor kan nggak bisa juga Pak. Iya betul. Sekaligus pimpinan pondok pesantren nggak bisa Pak. Iya Pak Erwin, terima kasih Pak. Banyak duit tuh. Baik, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah bertanya, sudah ditanggapi oleh narasumber kita Pak Dokter Daniar. Kita masuk pada termin yang kedua untuk 3 penanya. Ini ada dari Pak Supriyadi, tapi mungkin bisa langsung disampaikan ya Pak Supriyadi. Udah on kamera kayaknya ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya yang saya hormati Ustadz dari Institut Wakaf Mulia kepada Dr. Daniar yang saya hormati. Pertanyaan saya tadi, saya sangat tertarik dengan peternakan. Kebetulan kami ini sedang merintis peternakan kambing dan sapi. Walaupun memang kapasitas yang hari ini sedang kami kelola masih sedikit, baru 100 ekor kambing dan baru 12 sapi. Ini kita baru berjalan kurang lebih 7 bulan. Yang saya tanyakan ini karena kita kan memang pemula. Jadi pemula ini memang kita banyak belajar bagaimana agar angka kematian juga bisa kita hindari, kemudian keuntungan juga bisa kita dapatkan. Nah, dalam pertanyaan tadi saya yang pertama itu yang dari Dr. Daniar menyampaikan 500 ekor. Kalau 500 ekor itu dibutuhkan untuk bank pakan luas lahan berapa itu, Dokter? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu tadi yang disampaikan adalah indukan, otomatis yang dijual itu kan berarti anakan ya. Nah, kemudian income per bulan itu berapa? Mohon maaf ya, ini untuk memotivasi kami sehingga kami lebih giat fokus untuk peternakan ini. Dan yang terakhir tadi, apakah bisa kami studi banding atau mungkin petugas kami agar betul-betul menguasai keilmuan peternakan, apakah bisa kami ikutkan belajar? Betul. Dimagangkan ya? Ya, gimana? Dimagangkan. Iya, dimagangkan. Magang di Trubusiman, belajar ke Dokter Daniar.
Masya akan Allah. itu saja, Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Ada lagi yang kedua atau kita jawab dahulu? Kayaknya harus jawab dahulu nih Pak Dokter. Dokter. Terima kasih, Ustaz Henry. Pak Supriyadi ini domisili di mana ya, Pak? Domisili di Kediri, Dokter. Loh, lah Kediri kok magangnya ke Trubus Iman? Kediri, di situ ada Barokah Farm, Pak Supriyadi. Kita Barokah Farm. Kita ke Barokah Farm, Pak Supriyadi ke Trubus Iman. Oh, Iya. Kita magangnya di sana, Pak Supriyadi. Indukannya kita juga di sana, dari Dr. Tovan. Nah, silakan, monggo. Beliau sangat terbuka sekali, apalagi sama-sama aktivis dunia perlombaan. Oh, domba apa kambing, Pak Supriyadi? domba dan kambing. Oh iya. 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 Jangan-jangan tetangga juga, Pak Supri. Oh iya. Siap. Iya. Saya kira nggak perlu nanti bisa nggak apa bisa langsung sidak ke Barokah Farm dengan Dr. Topan. Kita belajarnya di sana, Pak Supri, dan mitranya dengan beliau. Nah, kita bukunya Bang Pakan itu sejak tahun 2019, Pak Supri. Mungkin Ustaz Henry ingat ya, waktu saya di Riau itu saya sebutkan kita tanam rumput pakcong, apa ini pesantren nanam rumput, bukannya di Kalimantan rumput semua gitu ya. Ada rumput pakcong, rumput odot, ada indigo vera dan lain-lain, ada kangkung dan lain sebagainya. Jadi kalau luasan semuanya itu mencapai 5 hektar dengan kangkungnya, dengan pakcongnya, dengan odotnya, dengan semua yang tanaman-tanaman Bang Pakan tadi termasuk. Nah itu nggak hanya satu lokasi, Pak Supriyadi, artinya seperti halnya apa tadi daun singkongnya tadi itu kita tanam di sepanjang jalanan saja. Nah kita punya luas aset tanah itu 70 hektar, Pak Supri. Jadi kalau jalanan 70 hektar itu ditanam singkong, ya sudah mual-mual kambingnya untuk makan daun singkong. Itu jadi seperti indigo vera untuk tanaman peneduh jalanan. Gitu. Jadi bukan hanya 1 hektar ditanam indigo vera, sama tidak, dia tanaman hias pinggir jalan. Gitu. Jadi tanaman peneduh sebenarnya. Cuman fungsinya kenapa kok indigo vera yang ditanam, karena ada kambingnya tadi. Gitu Pak Supri. Jadi nanti bisa ke Barokah Farm, Pak Supri. Di sana ilmunya lebih jos kalau untuk dunia perkambingan. Karena mengurus kambing ini sama sebenarnya prinsipnya seperti mengurus makhluk hidup, Pak Supri. Mengurus anak juga sama. Iya. Terima kasih Pak Supri. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Daniar, Pak Supriyadi. Ini Pak Dr. Daniar ini di Indonesia Tengah ini ya, waktu Indonesia Tengah. Jadi sebentar lagi kayaknya beliau akan ada berbuka ini. Berapa menit lagi, Ustaz? Sedikit lagi ya. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Jadi mungkin perlu persiapan ya. Jadi kita tidak buka termin yang ketiga ya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya lagi mungkin bisa japri ke admin saja. Atau bisa di-share Pak Dokter nomor HP, nomor kontaknya di room chat. Nanti bisa langsung japri saja ke Pak Dr. Daniarnya untuk elaborasi lebih luas lagi. Karena memang ini inspiring dari Kalimantan Timur, Pasir. Ini kalau dilihat dari sisi geografisnya tak jauh beda sebenarnya dengan Riau ini, daerah penuh dengan rawa. Tetapi Masya Allah di sana itu berbagai macam buah Nusantara tumbuh subur, ya, berkembang biak. Ya. Kayaknya nggak mengenal musim di sana, kemudian nggak mengenal struktur tanah, kemudian karakteristik tanah dan seterusnya. Begitu juga dengan hewan-hewan ternak dan seterusnya. Kayaknya memang perlu banyak belajar dan waktu yang terbatas ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi sehingga kita bisa bertemu lagi lah insya Allah. Pak Dr. Nani insya Allah on apa ini ya,
standby terus ya insya Allah ya untuk bisa berbagi. Siap, Ustaz Henry. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan karena apa-apa, karena waktu yang memaksa kita untuk berpisah ya. Karena kita ini terdiri dari 3 belahan waktu ini. Barat, tengah sama timur. Sebelum kita tutup, Pak Dr. Daniar mungkin bisa memberikan the closing statement-nya ya, untuk memberikan penguatan. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Ustaz Henry menyampaikan di akhir usikum wa nafsi bitaqwallah. Nah, semua terkait yang dikembangkan, khususnya di pesantren kami ini memang keterikatannya 2 modal tadi. Menjadi satu waktu dan yang kedua SDM dengan level kompetensinya. Insya Allah dengan 2 poin tadi jadi perhatian kita di pesantren permusiman kalau dilaksanakan di tempat lain minimal memulainya akan dengan tahapan yang sama insya Allah. Sementara itu saja Ustaz Henry, mohon maaf kalau ada salah dan hilang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, kita kasih aplaus ya untuk beliau. Insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat, taufik insya Allah semuanya. Kemudian Bapak dan Ibu, sebelum saya kembalikan kepada MC, insya Allah saya ingatkan lagi mohon diisi presensinya. Karena pekan depan pada hari Sabtu juga pada waktu yang sama akan ada inspirasi berikutnya. Nah, ini dari alma maternya Pak Dr. Daniar ini. Dari ICAS ya, Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo. Narasumbernya sekarang lagi di Turki, insya Allah tanggal 9 itu mendarat di Indonesia, tanggal 10 ya. Yang bukan depan tanggal 10 ya, bukan Sabtu ya, hari Senin ya. Karena menyesuaikan hari Senin tanggal 10 menyesuaikan dengan waktu yang tersedia dari narasumber. Ini Dr. Syahrudin ya. Ini Direktur ICAS. Koleganya Pak Dr. Daniar juga insya Allah. Atau angkatan. Ini angkatan beliau ini angkatan yang Masya Allah ini bernas luar biasa tentang perwakafan. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Dr. Daniar dan kawan-kawan. Saya kembalikan kepada host Bu Isna. Silakan Pak Bu Isna. Baik, terima kasih Ustadz Yoni Hendri, dan saya kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Daniar yang sudah mengalokasikan waktu ya Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah sekalian untuk berbagi terkait dengan bagaimana beliau dan timnya mengembangkan program wakaf produktif utamanya di agrobisnis, dan tentunya ini menjadi inspirasi buat kita semua bahwasanya ketika kita mau mengerjakan segala sesuatunya dengan profesional, dengan SDM yang kompeten, insya Allah maka akan terwujud apa yang kemudian diprogramkan. Baik, Bapak Ibu, silakan pastikan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini bisa presensi ya, sesuai dengan link yang sudah dikirimkan oleh admin, karena insya Allah program inspirasi wakaf ini akan rutin kita lakukan, dan pekan depan kita akan menghadirkan ya salah satu juga lembaga yang sangat besar di Indonesia ini, yaitu dari Pondok Pesantren Gontor. Dan tentunya kita semua penasaran juga ya, bagaimana ini dengan pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Gontor. Nah, hari Senin besok tanggal 10 Maret di jam yang sama, insya Allah Bapak Ibu kita akan belajar dari beliau yang menjadi pengembang ya untuk wakaf produktifnya dari ICAS Gontor. Dan ketika Bapak Ibu presensi, insya Allah akan menjadi prioritas ya dari admin untuk memberikan agenda-agenda yang akan ada di berikutnya. Selain nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan materi ya yang akan dikirimkan oleh admin terkait yang sudah disampaikan oleh Dr. Daniar tadi. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, para Ustadz dan Ustadzah sekalian yang hadir pada kesempatan sore hari ini dan berkenan mengikuti sampai selesai ya
Ini Masya Allah banyak sekali Ustadz dan Ustadzah yang sebenarnya beliau-beliau ini juga patutnya kita juga belajar ya kepada yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan Insya Allah nanti kita juga akan menghadirkan inspirasi dari lembaga-lembaga yang lainnya yang harapannya kita bisa saling belajar dan saling melengkapi. Baik, Bapak Ibu, terakhir saya ucapkan kembali kepada Dr. Daniar, Ustadz Yoni Hendri, Pak Eko Prianto, dan juga Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semuanya bisa melakukan amalan-amalan terbaik dan insya Allah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Marilah forum kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Ustaz Hendri, Wisna, semuanya. Terima kasih semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz Daniar. Sama-sama Pak Mahindo. Assalamualaikum, saya izin pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mantap. Mantap nih. Ditunggu materinya.